orang itu dalam beramal ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah terpaksa atau dipaksa. Terpaksa deh, saya disuruh nih sama Gus Faiz, terpaksa ini, nggak apa-apa. Jangan ngomong ikhlas, nggak ikhlas, nggak apa-apa deh. Yang pertama terpaksa, dipaksa nggak apa-apa. Nanti kalau sudah 40 hari ada level namanya terbiasa. Ini kalau orang sudah melakukan ini sebelum 40 hari sudah terbiasa, hebat nih, bener nih. Kalau udah terbiasa, santai saja. Dia melakukan ini nggak berat. Dulu kalau saya jogging pagi, berat sekali. Baru jangankan 1 kilo, 500 setengah kilo, kita udah berat itu ngos-ngosan pulang itu. Tapi sekarang saya berusaha sama istri saya jogging seharinya 3 kilo, enteng saja. Saya pernah diajak jalan kaki sampai 6 kilo, ya biasa saja. Oleh karena itu apa? Orang itu yang pertama itu paksa diri. Orang yang habis subuh tidur paksa untuk bangun. Orang yang nggak bisa ngaji paksa dirinya untuk ngaji, paksa. Maka nanti ada level derajatnya, yaitu apa? Terbiasa. Kalau terbiasa mah enak. Terbiasa tilawah, terbiasa jogging, terbiasa dengan sesuatu yang. Maka kalau sudah levelnya tertinggi, apa? Yaitu ladzatul iman. Orang levelnya ladzatul iman. Apa sih ladzatul iman itu? Maka dia itu kalau orang sudah terbiasa melakukan ada sesuatu yang kurang, tapi kalau ladzatul iman, kita tidak melakukan kebaikan. Kayak saya ini dosa. Hari ini ya Allah, saya nggak tilawatul Quran, nggak tilawah nggak apa-apa. Tapi kayak dosa begitu. Saya nggak qobliyah nggak apa-apa, tapi kayak berdosa begitu. Maka kalau orang sudah memiliki derajat yang ketiga ini, maka ladzatul iman luar biasa. Oleh karena itu pastikan diri kita paksa diri kita agar supaya tilawatul Quran nggak ada penyakit yang menghinggap di hati kita. Yang kedua, yaitu mendirikan sholat malam. Wah, ini berat nih teman-teman. Solusi yang kedua, ya kalau mendirikan sholat malam itu sifat-sifat penyakit yang ada di hati kita akan rontok, itu sembuh dengan sendirinya. Qiyamul lail, orang itu kalau sudah qiyamul lail, sholat biasa lebih enteng. Kalau sholat biasa bermasalah, apalagi qiyamul lail. Ya sebab qiyamul lail itu orang lagi asyik-asyiknya tidur, lagi asik-asiknya pakai selimut, tapi kita bangun mandi nih, wudhu, kita sholat. Tapi ini kita lakukan demi apa? Demi agar supaya kita apa? Lebih baik dalam beramal. Ayo paksa diri kita. Hari pertama bangun, nggak apa-apa deh, alarm bunyi, ya Allah, jauhin tuh HP kalau bunyi ya. Kalau deket kita mudah matiin. Kalau udah kita taruh di samping sana, kita bangun untuk matiin, ya sudah, kita kan sudah bangun. Kalau pengen bangun itu, kita minta kepada Allah, ya Allah, saya nanti malam pengen qiyamul lail, bangunin aku ya Allah. Maka enteng itu kita. Bangun itu nggak ada berat-beratnya. Tapi apa? Kita harus niat melibatkan Allah dalam setiap kebaikan. Libatin Allah, minta tolong Allah untuk dibangunin, minta tolong Allah agar supaya nanti kalau sudah bangun nggak tidur lagi. Kan ada itu orang malam-malam bangun, cuman apa? Kencing doang. Ada orang malam-malam bangun, cuman apa? Betulin selimut doang. Kalau minta dibangunin hanya bangun doang. Tapi kalau kita minta ke Allah, ya Allah bangunkan aku dan izinkan aku agar supaya aku bisa qiyamul lail. Masya Allah. Ayo qiyamul lail. Paksa diri kita. Insya Allah, secapek apapun kita, kalau kita itu sudah terbiasa qiyamul lail, maka kita akan bangun. Tidur jam 11, bangun tuh kalau kita setengah 3, ya tetap aja kita akan bangun. Oleh karena itu, yang kedua obat hatinya adalah qiyamul lail. Nah, yang ketiga, apa? Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merendahkan diri di hadapan Allah itu konsepnya ada 2. Yang pertama dikatakan oleh Allah itu sebagai komitmen kita di dalam sholat kita. Kita itu senantiasa komitmen kepada Allah dalam sehari itu minimal 17 kali. Itu orang males itu. Apa? Di dalam sholat. Kita itu setiap sholat kita membaca Fatihah. Di dalam Fatihah ada komitmen kita berkata kepada Allah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Maknanya kita itu siapa? Wong kita Abdullah, hambanya Allah, diakui menjadi hamba aja udah suatu kebanggaan. Berarti apa? Kita rendah banget. Ya, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, aku sehebat apapun kalau aku butuh, nggak ingat siapapun, yang ku ingat hanya Engkau.
Itu loh definisi kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum sudah merasa rendah, ya nyadar diri dong. Kalau hamba itu bagaimana? Namanya juga hamba. Orang aja menjadi bawahan kita, dia sadar diri. Ini kita apa? Hambanya Allah, lebih paling rendah di hadapan Allah. Maknanya kalau Allah itu menyuruh kita sholat, ya sholat. Menyuruh Allah disuruh kita sedekah, ya sedekah. Namanya hamba. Disuruh A ya A, disuruh B, disuruh ninggalin A, disuruh ninggalin C. Apa? Allah nggak boleh begini. Oh, kita tinggalin. Kita harus merasa rendah. Dan kita kalau memiliki kebutuhan, kita itu harus ingatnya satu, only Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita diuji nih, kalau kita mau Allah menyuruh kita untuk sholat, kadang kita menunda sholat. Nih kalau ada orang butuh sesuatu, mau usaha, nih kalau teman-teman mau usaha, kira-kira yang diingat satu, yang pertama teman, yang kedua bank, yang ketiga Allah. Kira-kira polling nih, komen coba teman-teman. Paling banyak kan ya teman kita yang kita cari, atau kalau nggak ada teman nyari bank kita kalau kita mau usaha. Seharusnya kita itu udah komitmen ke Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Aku ini sebagai hambamu, kau suruh apa aja mau ya Allah. Dan kalau aku butuh ya Allah, butuh sesuatu, aku nggak memandang sesiapapun kecuali aku meminta kepadamu. Nah, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sih kalau kita sudah merendahkan diri, maka insya Allah penyakit-penyakit hati ini akan hilang. Kemudian apa? Berzikir. Berzikir kepada Allah, dikatakan oleh bagian Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Semoga dengan kita berzikir kepada Allah, maka menjadikan hati kita mutmain. Apa mutmain itu? Tenang, slow. Ada yang marahin kita santai, dimarahin atasan kita santai, pokoknya kita santai aja. Itu barokahnya orang zikir. Jadi kalau zikir itu banyak. Dikir yang bagaimana? Kita bahas deh sedikit-dikit ya. Dikir apa ini terus? Apa yang kita baca? Kita ketahui bersama, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik dikir itu salah satunya adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi antum kalau pengen dzikir, hati kita bebas dari penyakit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantap betul itu. Bahkan saking dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, baginda Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bayangin nih. Sudah Ustaz, saya akan bandel aja deh. Nanti kalau saya mau mati, saya tua, mau membaca la ilaha illallah. Saya tanya, orang mati itu ada yang tahu nggak? Orang mati itu memang harus tua. Yang muda banyak nggak? Banyak. Orang yang sakit aja dijaga oleh orang yang sembuh, ternyata yang mati duluan yang sembuh, ada. Orang nggak ada jaminan. Satu, yang pertama, kita harus senantiasa membaca kalimat la ilaha illallah kapanpun, dimanapun kita berada. Sebab apa? Malaikatul maut mendatangi kita, kita nggak tahu. Malaikat maut ini nggak WhatsApp dulu, bro, nanti sore ya. Enak dong, saya udah nggak ngapa-ngapain, la ilaha illallah. Karena apa? Sudah mau dijemput oleh malaikat. Ini malaikat yang ngasih tahu sama kita. Oleh karena kita harus siap-siap kapanpun, dimanapun kita berada. Yang kedua, kalau kita terbiasa ini mulut ini senantiasa bentak kanan kiri, suka marah, suka apa, ngomong ini. Kalau bahasa orang Jawa itu miso gak karuan itu. Wah, itu kalau sudah begitu, kira-kira mulut yang model begini, kira-kira Allah ridho nggak di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Jangan-jangan nih kalau kita mau mati, miso kita itu. Karena kita suka misuin orang, kita suka bentak orang, mau mati sudah begitu. Jangan dong. Ayo kita latihan dari sekarang agar supaya kita lisan kita diizinkan oleh Allah tatkala di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik. Dzikir apa yang kedua ini? Nih, dzikirnya dua aja kita diskusikan. Ini sudah sudah lama ini ya. Dzikir apa yang kedua? Dzikir yaitu istighfar. Sebab seseorang itu ibarat kata ulama, kita itu punya sungai. Sungai kita itu sampai ke Lauh Mahfuz setiap hari. Nah, kalau kita itu sungai kita bersih, kita minta apa-apa ke Allah, langsung nih. Cepat. Tapi kalau sungai kita kotor,
dikabulkan oleh Allah, tapi nyantol di kotoran-kotoran kita. Ada dahan-dahannya di situ. Bagaimana cara membersihkan dahan itu agar supaya kali kita bersih ini dengan cara apa? Alaika bil istighfar. Beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Beristighfar. Ayo beristighfar. Dengan kalimat yang sangat mudah sekali. Kalau kita beristighfar, maka dahan-dahan ini akan hilang, kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan apa? Jadikan istijabati doa. Kalau orang banyak dosa itu mahjubun, maka doanya akan tertutup. Ini barokahnya antum sering istighfar. Ini antum kelasnya, levelnya kayak waliullah. Apa? Naik level. Kalau doa-doa cepat dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, jadikan orang minta doa kita. Ya Allah, jadikan bisnisnya lancar. Oh, dilancarin oleh Allah. Kenapa? Antum nggak ada dosa. Oleh karena itu apa? Ayo kita perbanyak istighfar. Sebab kita ini manusia yang doyan memproduksi dosa. Bahkan dosa yang kemarin belum kita istighfari, hari ini pun kita sudah memproduksi dosa yang baru. Bahkan seandainya dosa ini ditunjukkan dalam sesuatu zat yang dohir, maka nggak ada itu orang yang mau berteman sama kita. Bro, inti kenapa dosa inti kok sampai 10 kontainer? Iya, tadi anak saya gamparin itu tadi. Sebab saya emosi, main mulu kerjaannya. Ini anak kecil dunianya bermain kok digambar-gamparin. Dosa kita ini. Bro, ente kenapa kok bisa dosanya 15 kontainer? Iya, istri saya tadi, saya mau mancing dimarah-marahin, saya gampar-gamparin tuh. Oh, kalau udah begini kan dosanya 15 kontainer itu. Ada satu lagi datang, ente kok bisa 25 kontainer dosanya, ente kok bisa? Iya, tadi saya disuruh ibu saya belanja, saya pura-pura tidur. Dosa itu. Maka jangan sampai. Kita itu kan sudah hobi memproduksi dosa. Dosa yang kemarin belum kita istighfari, hari ini pun kita sudah memproduksi dosa baru. Maka caranya bagaimana? Alaika bil istighfar. Ayo sering-sering istighfar. Paksa diri kita. Maka dengan kita beristighfar, kita senantiasa berzikir, insya Allah aman luar biasa. Taip. Maka selanjutnya obat hati itu dengan cara agar supaya kita itu tidak terhindar dari penyakit atau sudah ada penyakit yang kita obati dengan cara apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Masya Allah, antum sering-sering ziarah ke para asatid antum. Silaturahmi ke para kiai, seneng. Di situ silaturahmi, tapi jangan ngerepotin. Oh, ke rumah kiai banyak, kiai minta makan, minta minum, yuk ngerepotin banget antum, nggak usah begitu. Ente itu kalau silaturahmi yang ngenakin, jangan ngerepotin. Gimana? Ya bawa deh apa, bawa kopi, bawa gula. Pak Kiai mohon maaf, ini buat anak enak. Ini bayangin kiai sudah sering ngajar, pendapatan kurang, ternyata antum datang tiap hari, kopi terus habis duit. Nah ini kalau silaturahmi syaratnya apa? Jangan ngerepotin gitu ya. Ya bawalah martabak kayak, bawa apa kayak telur gulung kayak apa. Sekuat antum aja, jangan maksain. Tapi kalau mepet nggak punya nggak apa-apa, nggak usah bawa apapun. Yang penting silaturahmi. Saya itu kalau futur orang itu al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau kita iman itu dalam keadaan terpuruk, saya itu suka silaturahmi. Kiai saya di rumah kiai itu nggak diajak ngomong seandainya, atau diajak ngomong pulang itu masya Allah kayak iman itu bertambah. Ini serius, kalau saya pribadi begitu. Datang ke rumah Gus, datang ke rumah Kiai, masya Allah sawan, cuman minum teh di situ, masya Allah seneng banget. Maka ya Allah kayak HP itu sudah dicas begitu, baterainya 100% kembali begitu. Maka kalau awalnya futur, apalagi down, kita silaturahmi kepada asatid, para kiai, para guru-guru kita. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana obat hati itu kita peroleh dari apa? Yaitu senantiasa beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman maknanya tasdiqun bil qalbi, mempercayai bukan hanya dari mulut, dari hati nurani. Percaya kalau Allah itu Tuhan, ya disembah. Percaya kalau pemilik rezeki itu Allah, ya diminta kepada Allah. Jangan minta ke selain Allah, yang punya Allah. Kemudian dipasrahkan. Kalau kita levelnya dalam sudah berdoa, dipasrahin ke Allah. Syaratnya pasrah ke Allah, percaya. Ini saya nggak yakin nih kalau doa saya diterima. Ya nggak yakin itu namanya. Yakin dong nggak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah berserah, beriman, kemudian pasrah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka aman. Oleh karena itu, di sini
penyakit hati ini banyak sekali, kemudian obat hati sudah kita diskusikan, maka fa insyaallah semoga kita terhindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karakter hati yang busuk tadi bisa kita disembuhkan atau kita tidak tersentuh oleh penyakit agar supaya kita layak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya kemuliaan seorang hamba, kita ini bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita atqakum, kalau kita orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih makna takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah secara maksimal dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Kapan kita harus bertakwa? Ini Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hei orang-orang yang beriman, ini hitopnya kita semua ini. Ini kita orang yang beriman, hitopnya berarti perintahnya untuk kita. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, takwa yang secara hak. Bagaimana takwa yang hak? Yaitu dengan cara menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total. Mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah maksimal. Ya kalau kita sholat nih berdiri, rukunnya berdiri, kalau kita nggak mampu, boleh dong ambil duduk. Itu kalau diperintah Allah begitu. Tapi kalau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara total, bir nggak boleh, haram, nggak udah deh, nggak usah coba-coba, tombol kepingin nggak boleh. Ghibah tadi nggak boleh, haram, ya udah nggak usah coba-coba. Itulah definisi takwa. Maka kalau kita sudah takwa, maknanya hati kita bersih. Sebab nanti kalau kita meninggal, kita bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syaratnya orang sowan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki hati yang bersih. Nah, kita obati dulu, kita bersih. Nanti kalau kita di akhirat bisa menjadi tamu-tamu Allah, atau di dunia ini menjadi tamu Allah. Enak sekali itu, orang bisa haji, umroh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ayo kita bersihkan hati, agar supaya kita jangan peduli atas penilaian orang. Yang kita pedulikan adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Oleh karena itu, ayo kita senantiasa membersihkan hati kita dengan cara membaca Al-Qur'an, kemudian kita sholat, qiyamul lail, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berzikir, kemudian senantiasa mendatangi orang-orang soleh, berkumpul dengan circle-circle kita orang soleh, kemudian beriman kepada Allah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah nanti kita layak dinilai oleh Allah, sebab dikatakan di dalam hadis ini, kita kembali, yaitu innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak menilai kalian itu berdasarkan fisiknya, mau gemuk, mau kurus, mau ideal, wow, six-pack maupun one-pack atau mutos kayak saya ini. Antum tahu mutos nggak? Mutos itu lemutur atos, gagah ini. Itu mutosnya. Maka tidak peduli itu. Bukan suar, mau ganteng, mau glowing, mau apa. Enggak. Yang dinilai oleh Allah hati yang bersih. Oleh karena itu jagaan diri kita agar supaya hati kita bersih, atau bersihkan hati kita agar supaya kita layak dinilai oleh Allah dan kita menjadi wali-wali Allah. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.